udah terima surat cinta di kasurnya masing-masing? Wah, udah kan? Sejak hari pertama tuh ya Kak? Iya, hari pertama dikasih surat cinta ya. Ada nggak? Udah semua? Ada nggak yang merasa, wah Kak, bener banget ini Kak? Ada? Wah, kalau ada yang bener banget, boleh nggak kita minta kakak-kakak 1-2 orang boleh bersaksi Kak? Oh, mamanya mau. Anaknya mau nggak ya anaknya? Oh enggak. Tepuk tangan dong. Iya, biar semangat ya. Ya, selamat pagi kakak-kakak semua. Iya. Terus terang kemarin waktu saya terima surat cinta itu wow, maksudnya surprise gitu loh. Ini baru kali ini kegiatan retreat Vega datang ada surat cinta seperti itu ya. Biasanya wanita bijak. Jadi waktu terima ada untuk saya, ada Gabrian. Terus terang yang saya baca duluan yang Gabrian, karena Gabrian duluan buka kan. Gitu. Waktu baca punya Gabrian saya juga tersentuh gitu kan. Kata-katanya tentang Yosia, seperti Raja Yosia yang menjadi raja di umur 8 tahun. Demikian juga Gabrian menggunakan pakai. Terus saya aminkan sekali gitu ya. Terus waktu buka punya saya mau nangis ya. Saya terharu. Saya nggak tahu itu siapa ya yang buat menurut saya. Ketika saya baca, saya diumpamakan seperti Rika yang mau melayani dengan sepenuh hati. Dia mau sampai mau kasih minuman ke semua untanya, hamba dari Abraham. Dan Tuhan juga lihat hati saya. Saya berapa lama tidak melayani di Vega sejak offline gitu ya. Jadi waktu terakhir saya melayani waktu masih online, masih berupa YouTube gitu ya. Saya masih bisa melayani karena YouTube saya bisa lakukan di rumah bareng Dian gitu ya. Kapan aja kita bisa atur waktunya. Tapi ketika menjadi offline, saya menjadi tidak bisa karena terus terang selama pandemi itu kondisi untuk kami lumayan sulit ya. Suami saya juga agak khawatir gitu ya. Kenapa? Karena kondisi di kantornya banyak sekali di PHK. Jadi bahkan saat ini posisi suami saya itu termasuk di antara yang senior-senior itu hanya dia yang bertahan gitu. Teman-temannya bahkan teman dekatnya pun di PHK gitu. Jadi dalam keadaannya juga galau. Terus juga keluarga dari suami di Surabaya itu juga kami perlu bantu kan. Di tengah-tengah kegalauan kami harus memikirkan bukan hanya keluarga kami, tapi keluarga besar. Jadi kami harus berpikir bagaimana kami bisa punya penghasilan yang lebih, sehingga kami jalankan bisnis yang dimana saya Sabtu Minggu itu makin sibuk karena saya harus keliling, saya harus bisnis gitu. Jadi kalau saya bilang kalau offline saya nggak mungkin konsen gitu. Mungkin saya bisa hadir, tetapi saya nggak akan bisa maksimal melayani. Kenapa? Karena Sabtu Minggu begitu pulang gereja pun saya harus langsung berangkat untuk kerja gitu. Kami keluarga bahkan Gabrian gitu. Nah, jadi di situ saya putuskan dengan berat hati. Memang saya nggak bisa melayani di Vega dulu, karena saya nggak mau melayani cuma tubuh saya hadir, tapi saya nggak bisa maksimal. Mungkin untuk cerita firman saya tetap bisa gitu ya, karena setiap hari saya juga cerita ke Ian,
Tapi kalau saya nggak mempersiapkan secara maksimal apa gunanya itu gitu. Jadi saya off dulu, dan bahkan ketika kamarnya ada kamarnya waktu itu saya akhirnya memilih waktu awal-awal, saya bilang saya skenario aja gitu, atau apa namanya saat teduhnya ya, untuk tampilnya saya nggak gitu. Terus ketika memutuskan offline seperti itu, saya mau ngomong di depan kakak waktu Zoom gitu aja, saya nggak bisa, saya ngomong sama kakak waktu itu, tolong sampaikan, saya nggak kuat ngomong karena saya pasti nangis. Untuk berkata saya nggak lanjut dulu, dan saya pesan ke Karatna, ke Kamaria juga, tolong doakan saya, hati saya tetap digegar. Jadi saya juga mungkin seperti kakak-kakak lain, saya nggak bisa berhenti mikir tentang juga. Jadi setiap minggu saya nggak hadir gitu kan, tapi hati saya rindu, saya begitu rindu dengan anak-anak di GK. Ini kan namanya panggilannya. Kemanapun kita pergi, itu nggak bisa hilang dari hati dan pikiran. Sampai satu saat saya berdoa, Tuhan, saya bilang juga ke Karatna, doain supaya secepatnya saya bisa balik lagi ke GK. Dan puji Tuhan, dalam perjalanan waktu Tuhan kenalkan satu bisnis di mana saya akhirnya bisa pelan-pelan beralih ke bisnis yang satu ini, di mana saya bisa hasilnya pun lebih baik dari yang selama ini saya jalanin. Dan akhirnya beberapa bulan akhirnya saya melihat saya mulai bisa lepas. Saya sudah sepakat dengan suami, kalau ini memang benar saya bisa jalan sini, boleh nggak saya lepas ini. Dulunya awalnya dia belum yakin, terus kayaknya nggak bisa gitu. Tapi akhirnya dia sudah melihat hasilnya dan oke, kita udah sepakat. Dan urusan yang lama saya sudah beresin, tinggal benar-benar akhir gitu. Dan saya sudah memutuskan mulai Mei ini saya akan kembali lagi melayani di GK. Waktu saya baca itu, saya terharu, saya tersentuh, dan memang Tuhan, saya mau melayani. Hati saya di sini, dan Tuhan tahu kerinduan saya. Tuhan kasih bisnis lain yang ini jawaban doa saya, dimana saya punya kebebasan waktu dan hasilnya pun lebih baik. Kami bisa membantu lebih lagi dengan kepada keluarga kami yang di Surabaya. Jadi terima kasih juga buat kakak-kakak yang khususnya di kelas 3 bayi balita yang tetap mensupport ya, menantikan kehadiran saya. Saya terharu loh Kak, waktu diajak untuk datang fellowship kakak-kakak pembina bayi balita gitu ya. Saya padahal juga sudah lama nggak melayani, tapi ayo Kak, ayo datang. Dan hari ini saya ada di sini tepat sekali gitu untuk saya. Sudah memang waktunya mau ketiga lagi, dan tepat diadakannya retreat ini. Dan bahkan waktu Kak Stevi ngajak, Kak bersedia nggak gitu untuk jadi WL? Saya ini udah lama nggak ketiga gitu, baru mau mulai lagi, malu gitu. Tapi saya mau memulai sesuatu yang baru di GK dengan semangat yang lebih baik. Terima kasih. Lalu Kita mulai yang satu ini.
Oke. Videonya tentang apa teman-teman? Itu binatang apa ya? Aku juga nggak tahu sih namanya. Kirkat? Mirkat. Oh mirkat. Iya di Ice Age gitu ya. Jadi hari ini aku mau bawain tentang Unity teman-teman. Ya, jadi mungkin salam kenal dulu buat teman-teman yang belum kenal aku dari kelas yang lain mungkin ya. Jadi nama aku Kevin, aku biasa di kelas besar teman-teman. Kalau mau kenalan biasa main-main ke kelas besar, ya. Halo ya. Halo ya. Ya, jadi Ian biasanya ketemu tuh di kelas besar kecil ya sekarang, gitu. Nah, KTC, iya benar KTC ya. Nah, tadi itu yang teman-teman lihat videonya itu sedikit menggambarkan apa yang akan mungkin aku sharing hari ini gitu ya. Jadi si siapa namanya buah tadi itu menggambarkan apa teman-teman kira-kira tentang jiwa-jiwa ya teman-teman ya. Jadi si binatang kecil tadi itu kayak senang banget lihat buah ya satu di padang gurun gitu kan. Wah itu kayak apa ya emas gitu ya atau sesuatu yang sangat berharga banget gitu. Tunggu kan. Wah tiba-tiba datang apa burung gede gitu ya. Burung gede itu ya menggambarkan tentang ya yang nggak suka lah ya iblis gitu ya. Dia pengen ngambil gitu. Nah gimana caranya kira-kira kalau tadi mereka satu orang doang bisa nggak bisa kan? Harus bareng-bareng gitu ya. Walaupun ujung-ujungnya ditendang terus hancur juga gitu ya. Oke. Nah hari ini Unity ini sebenarnya aku belum pernah bawain tentang Unity. Jadi waktu itu pas dapat kesempatan dikasih tahu buat ayo Kevin aja yang bawain Unity. Wah itu nggak bisa tidur teman-teman. Kayak
gue bingung gue harus bawain apa gitu kan. Nah terus akhirnya yaudah cari tahu sampai akhirnya aku nemuin ya semoga ini bisa menjawab buat teman-teman semua gitu ya. Nah mungkin aku awalin sama 3 pribadi ini. Siapa yang tahu? Tahu semua lah ya, masa pembina PK nggak tahu ya. Jadi ada Bapa, ya, ada Anak atau Yesus, dan ada Roh Kudus, Holy Spirit. Nah, kenapa aku awali sama ini? Karena ini sangat menggambarkan tentang unity, teman-teman. Ya, jadi unity itu kan kesatuan. Ya, nah Allah kita itu sebetulnya sudah kasih tahu nih, ya, udah menggambarkan banget kalau Allah kita Tritunggal ya. Jadi 3 pribadi, fungsinya masing-masing, tapi mereka sebenarnya pribadi yang berbeda, tapi mereka punya fungsi masing-masing. Ya, Allah Bapa fungsinya apa? Dia creator, ya, pencipta. Jadi kalau misalnya di perusahaan tuh kayak CEO, gitu ya. Dia punya visinya gitu. Nah, kalau Yesus anaknya itu apa? Menggambarkan tentang kasih, teman-teman. Ya, jadi ketika dia mau datang ke dunia gitu ya, rela mati untuk kita semua, menembus dosa kita semua sampai akhirnya kita di sini, ya, itu karena anugerah kasih karunia, ya. Terus yang terakhir Holy Spirit. Nah, ini yang kadang tuh suka kelewat gitu ya. Holy Spirit ini, Roh Kudus ini fungsinya tuh seperti kayak, kalau mungkin aku bisa gambarin kayak alarm gitu. Ya, dia itu nempel di kita, ya, tiga-tiganya ada gitu ya. Tapi dia ketika misalnya teman-teman ngelakuin kesalahan, ya, jangan lakuin deh, mau melakukan kesalahan, contoh misalnya mau bohong atau mau nyontek ya misalnya, ada alarmnya kan, ada yang kayak, ini sebenarnya nggak boleh nih, ini sebenarnya salah nih. Nah itu kerjaannya si Roh Kudus yang ingetin kita. Ya, pagi-pagi bangun nih harus baca kitab dulu, bukan main HP gitu ya. Nah itu yang ingetin Roh Kudus. Itu ya, jadi 3 pribadi ini sangat menggambarkan tentang unity dalam kekristenan, ya. Nah, kita mau baca di ayat di Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Oke? Kita baca bareng-bareng ya, ini agak panjang tapi kita mau baca bareng-bareng. Oke? Dari pertama, 1, 2, 3. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Nah, ayat ini kalau boleh jujur, ini baru tadi pagi aku dapat gitu ya. Jadi PPT-nya ini udah aku siapin gitu ya dari kemarin. Cuman tadi pagi pas lagi satu dulu bareng-bareng ya, tadi sama Fabian sama Judah juga di kamar. Terus udah gitu ya udah mereka mandi, terus kayaknya ada yang kurang nih gitu ya. Takut deg-degan lah ya kan di depan teman-teman belum gitu ya. Jadi apa gitu kan, tanya lagi, ngobrol lagi gitu kan, baca lagi, lihat lagi PPT-nya, tanya Tuhan apa. Akhirnya aku dapetin ini teman-teman ya. Jadi ini yang aku merahin itu, kalau teman lihat di ayat ini tuh ada yang unik. Jadi Bapa dalam aku dan aku di dalam Engkau, ini kan adalah sebuah unity, kesatuan gitu. Jadi Bapa itu di dalam Yesus, ini ngomong Yesus ya teman-teman ceritanya. Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Jadi mereka ini satu gitu. Jadi kalau misalnya gampangnya, simpelnya, contohnya apa Kak? Gak usah susah. Teman-teman lihat leader kita di Mega, ya, kepemimpinan majemuk itu adalah unity yang contoh simpelnya gitu. Jadi semuanya sama, tapi fungsinya berbeda-beda. Ya, itu kesatuan. Nah, yang mau aku harap adalah di sini, terus Kak, aku masih bingung gitu ya. Ini maksudnya 3 jadi 1 apa gimana ini? Di Power Ranger apa gimana gitu kan? Nah, apa yang bisa membuat mereka itu ngeblend gitu loh? Ngeblend itu apa ya? Jadi satu gitu. Apa yang mengikat mereka gitu? Yang pertama adalah aku mau lihat di
sini. Ya, jadi dari ayat yang sebelumnya aku kutip nih, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Oke. Nah, terus ini ternyata relate teman-teman di kalimat bawahnya, bahwa engkau mengasihi mereka, Bapa mengasihi kita. Oke. Sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Jadi kalau disimpulkan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Oke. Nah, apa yang membuat mereka punya satu tujuan, satu visi, yaitu adalah yang melibatkan mereka semua adalah kasih, teman-teman. Jadi di antara mereka itu ada kasih. Itu yang membuat mereka itu punya iya, ikatan, gitu. Jadi punya hubungan yang benar-benar, gue tahu nih ketika gue mau bayar harga buat Kega misalnya, ya, Bapak bilang, Yesus, kamu punya visi yang sama nggak? Ya, saya mau bayar harga buat Kega. Roh Kudus, kamu punya visi yang sama nggak? Iya, saya mau bayar harga buat Kega. Oke, kita lakukan buat Kega. Seperti itu. Jadi basicnya, dasarnya adalah kasih. Itu yang makanya kenapa Yesus bisa datang nih, turun ke dunia. Kalau Yesus doang yang punya kasih, kira-kira Bapak ngizinin nggak? Enggak. Dia pasti akan kayak, lu ngapain repot-repot lu turun ke dunia? Itu manusia dosa semua, udahlah aku hapuskan aja gitu. Ya, tapi karena Bapak punya kasih sama gitu, buat kita, gitu. Begitupun juga Roh Kudus. Ya, jadi, nah teman-teman, hubungan ya itu komunikasi ya. Jadi kayak hubungan itu tuh harus ada komunikasinya, teman. Jadi kalau dulu aku belajar ya di GPR itu tuh kalau komunikasi itu dalam hubungan harus dua arah. Ya. Jadi gak bisa tuh kayak misalnya aku bilang aku mengasihi kamu, gitu ya. Aku mengasihi Kak Hari misalnya. Tapi aku nggak mau dengerin apa kata Kak Hari misalnya. Aku bodo amat gitu sama Kak Hari minta tolong, aku diamin aja. Tapi aku bilang aku mengasihi Kak Hari. Nggak bisa. Ya. Jadi harus ada hubungan dua arah. Nah pertanyaannya teman-teman, sudahkah kita semua punya hubungan dua arah dulu sama Tuhan? Ya, gitu. Aku pun jujur masih belajar juga, gitu ya. Jadi setiap kita ketika kita mau melayani, ya apapun itu tanggung jawabnya. Sekarang misalnya posisinya kita ada di Kega, teman-teman. Ya, entah itu di rumah kamu, entah itu di kantor, entah itu di sekolah, ya di kampus, dimanapun itu, hubungan kita sama Tuhan gimana? Kemarin tuh bagus banget ya sharing dari Kak Budi, Kak Hana, dan pemimpin kita juga ya di sini. Jadi alasan kamu tuh apa gitu untuk melayani? Kalau misalnya alasan kamu itu melayani untuk Tuhan, kamu gak akan kecewa, teman-teman. Tapi kalau misalnya alasan kamu melayani untuk dilihat orang, ya untuk misalnya karena isi waktu luang aja, hari Minggu kosong gitu, gak kemana-mana, atau misalnya supaya terkenal suatu saat, aku pengen bawa firman di Zil, bawa firman di umum misalnya, ya namaku dikenal gitu, kamu akan kecewa deh, percaya deh. Ya. Jadi siapa yang kita layani itu yang membuat fokus kita, tujuan kita tuh semakin lebih baik. Ya, nah hubungan itu harus dua arah, teman-teman ya, komunikasi. Jadi kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya aku mengasihi Kak Hari, tapi aku gak pernah ngobrol sama Kak Hari, itu kira-kira aku tahu gak Kak Hari itu sukanya apa? Gak tahu. Kira-kira aku tahu gak Kak Hari itu maunya apa? Gak tahu. Ya. Jadi harus kenal. Ya. Nah, keintiman kita sama Tuhan, ya, itu mempengaruhi loh teman-teman, hubungan kita sama Tuhan. Seberapa dalam kamu mengenal Tuhan? Ya, aku ulang ya. Jadi keintiman kita sama Tuhan itu mempengaruhi seberapa dalam pengenalan kita tentang Tuhan. Contoh misalnya, siapa yang di sini punya teman dekat, sahabat dekat? Pasti bestie ya, punya lah ya. Nah, si bestie itu, kira-kira kamu tahu nggak? Misalnya makanan kesukaannya dia apa? Tahu lah ya. Pulangnya naik apa? Misalnya, ya kan? Suka warna apa? Tahu. Karena apa? Karena kita ngobrol kan sama dia, kita tahu gitu. Semakin banyak kita ngobrol, semakin kita banyak main bareng sama dia, kita tahu gitu apa yang menjadi kesukaannya dia gitu. Nah, di kelas kita masing-masing gimana teman-teman? Ya, apakah kita cuma datang terus
cuman pelayanan terus pulang. Ya, itu belum ada hubungannya sama sekali tuh. Ya, jujur pada saat aku buat ini juga aku tegur gitu ya. Selama aku di kelas, mungkin di kelas besar gitu ya, aku cuma ya udah sekedar kayak datang gitu kan, halo gitu kan, halo ya. Tapi aku nggak kenal tuh sama buru-buru sama pribadi setiap anak-anak, ya, sama sesama pembina aja kadang masih, oh ternyata dia nggak suka pedes ya, gitu kan. Oh ternyata dia suka sambal kacang gitu ya. Oh ternyata dia kalau minum air tuh nggak lewat mulut ya, lewat hidung gitu misalnya. Dulu disedot gitu kan misalnya. Oh gitu cara mainnya gitu ya. Oh dia ternyata bisa nyanyi gitu. Oh ternyata dia bisa nyanyi ya, nampak dari falas misalnya. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah mulai teman-teman ya, kita bangun. Nah ini memang kalau aku boleh bilang harus ada kemauan dulu gitu ya. Dan itu dimulai dari kita. Ya, jangan kita berharap dia nggak ini kak, dia nggak diam, orangnya pendiam gitu. Diajak ngomong cuma, ya kak, siap, ya oke, ya mbak, gitu doang. Ya gimana mau dideketin kak, gitu kan. Terus kadang kalau saya diajak jalan, misalnya fellowship, nah tadi kan kayak sindir fellowship, ya. Wah, kita pas besar belum fellowship. Nah, terus dia alasannya ada aja kak. Sibuk ini, padahal fellowshipnya itu di hari libur misalnya kan. Terus emang mau kemana sih gitu kan? Harus dimulai dari kita. Seberapa kita mau buka diri ya untuk melayani Tuhan. Ini untuk Tuhan, kita mau buka diri untuk kita mau kenal sama sesama kita, sama pembina. Ya, nah jadi kuncinya adalah bahwa Tuhan itu untuk masuk ke dalam lingkaran komunitas kita gitu ya, lingkaran hubungan kita. Dia yang menjadi teladan, dia yang menjadi bapak gitu ya. Kalau teman-teman mau belajar kasih, kayak gimana sih kak kasih gitu? Ya udah gampang, lihat aja di Alkitab ya. Alkitab itu kemarin aku pas bawain sempat sharing ya di Zil itu, aku bilang teman-teman tahu ini kan, kalau kalian beli handphone, beli barang elektronik ya, itu kan pasti ada manual guide-nya ya. Ada istilah kasarnya itu kitab suci. Nah, beli apa? Nah, aku punya pengalaman tuh, mamaku di rumah itu paling anti baca gituan. Kata-kata semua, ya kan? Kadang ada yang bahasanya bahasa Misue semua kan, bahasa Cina. Terus ada lagi bahasa Jerman gitu kan, nggak ngerti gitu. Ini bahasa apa gitu. Terus apalagi kan orang tuaku, mamaku Inggrisnya itu dulu emang lama di London, tapi dia nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa. Nah, jadi dia kalau misalnya ini udah beli waktu itu kemarin dia beli ini jam tangan smart gitu ya, smartwatch gitu ya. Terus dia beli, terus dia bilang, Vin ini tolong settingin dong. Ya gila, ini kebiasaan nih kan. Gitu. Jadi aku bilang baca dulu gitu kan, itu kan ada buku petunjuknya. Enggak, males gitu. Buat apa orang punya anak gitu. Waduh, bener gak? Kalau kayak gitu kan, anak dong yang harus iniin, ajarin, bener ya? Nah, waduh, yang ketawa kayak pengalaman. Iya, terus ada lagi waktu itu lagi flash sale kan di e-commerce. Wah, ada lampu pintar, ya kan, mereknya Bardi gitu ya. Nah, aku beliin tuh kan, wah cuma sekian 10.000 ya kan, diskon pakai koin juga kan, yang tahu kan yang orang-orang gitu kan, ya, aplikasi orang-orang. Ya. Nah, terus beli, kirim nih, gitu kan ke rumah. Mamaku bilang, nih kamu beli lampu, gitu. Kan udah banyak lampu, gitu. Enggak, ini lampu canggih. Gitu. Mama nggak usah cetak-cetek, dia udah mati hidup sendiri. Oh gitu kan? Gimana ajarin tuh? Ya, udah diajarin panjang lebar, aku bilang nih baca ya, bukunya petunjuknya ada, gampang, install dulu aplikasinya. Oh gitu iya. Terus nggak lama 3 hari kemudian, aku sama Kak Stevi main ke rumah. Terus ini settingnya dong, belum dipasang. Dibukanya belum, kayak segelnya itu masih ada gitu. Dan terus kemarin bilang iya ternyata ya itu. Jadi balik lagi, nggak pernah dibaca, nggak pernah dilihat gitu kan. Terus giliran error, kontaknya siapa? Anaknya, ya kan?
gitu kan. Vin, kapan ke rumah gitu kan? Ini lampu mama kok error ya gitu kan gini-gini. Nah, ya udah jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau kita tuh kadang suka bingung ini gimana, padahal Tuhan udah kasih manual guide-nya, buku petunjuknya, kitab sucinya itu Alkitab. Jadi kita mau cari tahu kasih itu apa, gimana cara kita bangun hubungan sama sesama, itu ada semua ya. Nah, oke, nah sekarang aku mau bahas tentang setiap kali kita namanya kesatuan, unity gitu ya. Kita harus punya goal, punya tujuan ya. Nah, tujuannya Allah ya, Tuhan kita itu seperti apa sih gitu ya untuk kita murid-muridnya. Nah, tujuannya itu ada di ayat ini. Ini udah pada tahu lah ya, udah pada katam lah ya. Coba baca di depan tapi merem. Bisa nggak? Enggak ya? Kan udah hafal katanya. Yeah. Oke, kita baca sama-sama ya dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Oke? 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini adalah visi, tujuan ya dari Tuhan untuk kita murid-muridnya ya. Nah, coba ini kayaknya udah pada muak-muak ya, gitu ya, pecah mata gitu ya. Coba lihat bilang ke kanannya, hey bangun gitu. Di sini kita mau ada simulasi ya. Oke, ntar ya 20 menit lagi, enggak lah 15 menit lagi ya. Oke. Jadi 30 ya? Kawan deh. Nah, jadi kita ya ketika kita diciptakan teman-teman ya, kita diciptakan itu ada tujuannya. Ketika Tuhan membuat dunia ya, ketika Dia mengasihi kita, Dia ada tujuannya juga. Ngapain gitu ya? Ini apa dia iseng-iseng gitu kan? Buat gitu kan? Aku mau buat Asurya gitu kan? Wah, rambutnya begini, permukaan begini, badannya begini, kasih lebaran gitu ya. Misalnya, enggak ya? Nanti kalau olahraga bisa begini gitu ya. Jadi ada tujuannya yang nggak iseng-iseng teman-teman ya, membuat gitu kan. Wah nih dibuat semuanya bagus ya kan, mantap, bagus unik cakep ya. Tujuannya apa? Karena Tuhan yang pertama, Tuhan itu mau menduplikasi ya, menduplikasi. Jadi Dia mau kita tuh berkuasa atas dunia ini, atas bumi. Karena bumi itu dulu chaos banget, hancur-hancuran teman-teman ya. Kan di kitab suci ya, di manual guide-nya dibilang apa? Waktu itu Tuhan itu, itu dunia itu kayak, kalau aku setahu aku ya, sepemahaman aku, itu tuh dulu iblis itu semua ada di bumi itu ya. Jadi Tuhan buat kita untuk kita mau berkuasa atas bumi. Nah, tapi ketika kita sebagai murid-muridnya, Tuhan minta ini tujuannya, visinya kita disuruh pergi ya. Jadi sekarang habis dari sini, dalam hitungan ketiga kita semua pergi. Nah ya, pergi ya, jadikanlah semua bangsa muridnya Tuhan teman-teman ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Dan ketahuilah yang terakhir ini paling penting ya, yang sangat membuat adem. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Wah, gitu kan. Jadi kalau tadi aku dengar kesaksiannya Kak Yong itu, wah mantep Kak, aku terharu banget Kak di situ ya. Thank you. Jadi benar kemarin tuh pas pandemi itu sangat ya mungkin beberapa dari teman-teman kalau yang masih sekolah mungkin nggak terlalu berasa ya gitu. Kita yang udah pada kerja, yaudah gitu ya. Ini pandemi sakit ya kan, ekonomi turun ya kan, terus harga-harga pada naik ya kan. Waduh, beli bakmi yang tadinya berapa? 20.000, 15.000, sekarang 20 juta gitu ya. Lebay ya kan. Harga minyak naik, harga telur naik, tapi tenang. Kasurnya Roh Kudus turun ya. Ya kan? Yang udah naik Roh Kudus turun. Tenang aja guys. Oke? Tenang. Ini dilihat, aku menyertai kamu senantiasa sampai
akhir zaman. Jadi Tuhan udah tahu nggak kemarin tuh ada pandemi? Tahu. Nanti misalnya ada perang apa? Rusia sama Indonesia misalnya, ya kan? Tuhan tahu nggak? Tahu, gitu. Tapi tenang, kita nggak akan kenapa-napa kalau kita sebagai anak itu, ya kan? Udah jelas, menyertai senantiasa sampai akhir zaman, ya. Tuhan itu nggak salah pilih loh teman-teman. Ya tadi benar kata siapa ya, Mas Devi. Ketika Tuhan udah pilih setiap kita, ini teman-teman di sini ya, nggak ada yang terkecuali nih, satupun ya. Itu Tuhan udah pilih. Ya. Loh kok kenapa aku dipilih Kak? Kenapa gak dia aja? Ya. Itu pertanyaan yang sama ketika Tuhan menunjuk Musa. Itu pertanyaan yang sama ketika Tuhan menunjuk Yunus. Ya, menunjuk siapapun. Itu tuh orang Tuhan tuh nggak salah pilih. Dan ketika Tuhan pilih, dia itu nggak berhenti di situ aja. Kayak nggak ditinggalin. Jadi kayak misalnya Tuhan bilang oke, saya pilih Ian. Wah, Kak, aku kan masih kecil. Ya kan? Aku gak tahu apa-apa misalnya. Aku masih mau sekolah. Enggak. Tapi Tuhan gak tinggalin dia. Ya. Tuhan akan terus sertai kita, teman-teman. Ya. Sama kayak ceritanya Musa. Musa itu, teman tahu gak? Musa itu gagu loh. Ya. Dia tuh gak pandai ngomong kalau di Alkitab. Itu kalau aku selidikin lagi gitu ya, aku selidiki ya. Jadi pas aku baca-baca lagi gitu ya. Itu dia memang punya keterbatasan dalam sisi bicara, betul, gagap dia. Ya jadi ngomongnya tuh kakak gitu ya, gajah gitu, Firaun gitu. Ya dia nggak pandai ngomong, makanya dia minta nego kan sama Tuhan. Tuhan, aduh, kok lu pilih gua gitu? Gua tuh nggak jago ngomong. Gimana gua mau suruh bangsa Israel keluar gitu? Disuruh ngadep raja. Sama, Yunus juga sama. Ketika Tuhan pilih, Yunus pertama mau gak? Kagak, ya. Kabur dia, ya. Kabur dia. Tapi Tuhan kejar gak? Kejar. Ya walaupun dikejarnya pakai ikan ya. Jadi dikejar ya sama Tuhan kan? Enggak. Kok aku udah pilih kamu, maunya kamu. Jadi ini aku dulu, ya ini pengalaman juga ya. Aku tuh dulu pas sekolah ya, aku melayani di Kega tuh dari SMA 1, kalau SMA 2 kalau nggak salah ya. Tapi sebelum SMA tuh aku udah pelayanan gitu di Toga, di tempat pelayanan. Nah, singkat cerita tuh aku dulu pas kelas 3 SMA masih ada UN, ujian nasional. Tahu nggak? Tahu ya. Kalau sekarang mah udah pada ngerasain UN ya. Ya, payah. Dulu tuh UN ya kan? Ini hidup dan mati, ya kan? Kalau misalnya mamaku udah tipesan ya sama papaku, kamu UN-nya nggak lolos, ya kan? Itu sehari sebelum UN hari pertama, itu baju-baju aku tuh dimasukin koper, makin tegang kan? Ya kan? Dapat 7 minimal atau pulang, kabur kamu keluar dari rumah. Jadi deg-degannya luar biasa UN. Nah, sampai akhirnya aku waktu itu minta izin sama Tiga ya waktu itu kan. Aku pelayanan, aku minta izin sama Orlas. Nah, terus Kak, aku izin dulu ya. Aku mau UN. Wah, ya. Oke, ya udah. Oke. Nah, hari Minggu bangun nonton, belajar nggak? Nonton Power Ranger. Ya kan? Enggak belajar, gimana mau belajar kan Minggu gitu, aduh Sabtu udah capek ya kan, ngeles gitu kan dulu ngeles gitu. Minggu kan pagi pengen leha-leha gitu kan, bangun agak siang. Tapi itu berlaku untuk seminggu 2 minggu pertama, sampai akhir ya di minggu ketiga bangun tuh kayak orang bingung gitu, apa nih? Karena aku udah kebiasaan pelayanan di Kega gitu, keren ya. Udah kebiasaan, nah jadi bingung ngapain ya, buka gitu kan TV, wah ada yang asik nih sinetron semua kan gitu kan, wah istriku jangan membohongi diriku misalnya gitu kan, apalah gitu. Jadi ini aduh gitu kan, daripada istriku bukan istriku gitu kan, siapa dong? Gitu. Aku bukan istriku lah, iya. Jadi
TV juga nggak ada yang bagus gitu kan. Oke, buka apa? Coba gitu kan, iseng-iseng main game gitu kan. Main game kalah mulu gitu kan. Cuma bertahan 5 menit 10 menit, bosan. Ngapain ya gitu. Akhirnya ujung-ujungnya ngapain? Datang juga ke KTC, duduk aja gitu kan di belakang gitu. Kamu pelayanan apa? Nggak ada. Gitu. Lu kamu ngapain di sini? Iya nggak apa-apa kak, main aja. Gitu. Karena udah bingung mau ngapain gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Kamu kalau ada Tuhan pilih, ditarik lagi sama Tuhan. Ya. Mau kemana lu? Ayo lu. Tarik lagi lu. Kabur. Ayo sini kasih ya kan. Tarik lagi gitu. Ya. Jadi nggak akan bisa lari teman-teman. Dan waktunya itu beda-beda setiap orang. Ada yang ada yang butuh mungkin 3 hari ya. Dia kabur dari Tuhan 3 hari, balik lagi. Ada yang butuh sebulan, ada yang butuh bertahun-tahun. Ya. Itu macam-macam. Dan kairosnya Tuhan kita nggak pernah tahu. Waktunya Tuhan kita nggak pernah tahu. Tapi percaya aja. Siapa di sini yang teman-teman punya apa pergumulan gitu ya? Kakak punya, ya. Kakak punya komunitas. Aku punya komunitas. Ya, teman-teman komunitasku ada yang hilang nggak? Ada. Ya. Dan sampai sekarang kita berjuang sama-sama. Ya. Yang masih ada kita berdoa. Gitu kan. Telepon saya, tetap doain mereka. Kita nggak pernah maksa mereka buat, parah lu, gitu ya. Kita nggak mau ngejudge mereka. Jangan ngejudge mereka teman-teman. Ya. Karena kita percaya Tuhan itu akan bekerja buat mereka. Ya. Sekalipun mereka larinya terlalu jauh, ya. Wah, mungkin udah sampai ke mana lah, ujung Berung lah ya, nggak tahu lah, jauh banget deh. Ya. Tapi aku masih percaya, kita semua harus percaya, Tuhan masih akan tarik di baliknya. Gitu, ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, tapi kita tetap lakukan bagian kita. Kita berdoa buat mereka, kita kontakin mereka, ya, jaga hubungan itu yang paling penting. Di kelas juga sama, mungkin teman-teman di sini ada yang, Pak, aku nih awalnya 50 orang nih mau bina, ya kan? Terus pernah misalnya, ini pernah nih mau bina 1000 orang, aduh, keren banget ya, kayak gak version 2 nih ya. Nah, oke. Nah, tiba-tiba kok sekarang tinggal saya seorang ya kak ya? Ada nggak sih yang kayak gitu? Jadi dia datang kasir juga gitu kan? Oh, ujian ya? Bentar. Oke, yuk karaoke dulu gitu kan? Oke, halo gitu ya. Haleluya. Oh Firman aja gitu. Ya terus gitu ya orangnya. Ada ya? Pernah? Nah kan? Ya, tenang kak, jangan khawatir ya. Jadi Tuhan itu akan bawa balik kok. Ya, caranya kita harus berdoa, tetap kontakin mereka, gitu. Tetap lakukan bagian kita. Nah kalau kita diemin juga kan, dia nggak tahu kalau kita cariin kan. Gitu. Ya paling kalau sekali 2 kali nggak dibilangin nggak ini, paling kayak, woi balik woi, gitu. Enggak lah, jangan gitu. Oke, tetap doain. Nah, ini adalah tadi balik lagi tujuannya Tuhan untuk kita. Nah, sekarang ini apa? Ini gambar anak kecil lagi pakai baju renang. Ya, jadi ini body parts. Jadi apa namanya? Ya body parts. Jadi ada kepala, ada kuping, ada mulut ya. Nah, kita semua ya puji Tuhan alhamdulillah sehat ya. Ya, jadi lengkap ya. Gak ada kan yang tangannya jarinya ada 2 doang. Gak ada ya, gitu kan. Kaki ada gitu ya, cuma lengkap. Nah, kesatuan itu, unity itu nggak cuma tadi ada kita udah dapat tujuan ya, goalnya apa, terus basicnya apa, kasih. Nah, aku mau share sedikit tentang tubuh Kristus teman-teman sebetulnya. Ya, tapi nggak nemu gambar yang bagus yang lucu-lucu menggambarkan 3 gitu. Jadi udah pakai ini aja. Gitu ya. Coba dilihat tangannya, masih utuh ya, jari-jarinya ya, bagus ya. Ada yang belang mungkin kalau naik motor gitu kan, hitam, putih, hitam gitu ya. Oke, terus kaki coba dilihat kakinya ya, dipegang ya, kepalanya, gitu, kupingnya, pipinya, matanya masih 2 kan? Ya, nggak nemu 1 lagi kan di sini gitu kan. Oke, dajal. Oke, terus mulutnya masih 1 kan? Ya, rambutnya gimana? Coba dipegang-pegang gitu ya. Nah, coba lihat kiri kanannya, ada yang nggak normal nggak? Mukanya normal semua ya, hidungnya masih 1 kan?
ya kan, hidungnya di sini kan, nggak pindah ke sini ke jidat gitu kan. Jadi sama seperti kita, tubuh ya, tubuh Kristus itu juga punya tubuh teman-teman, ya tubuh Kristus, yaitu siapa ya, kita, ya. Jadi Tuhan itu berfungsi sebagai kepala, ya. Kepala itu dalam arti dia yang mengontrol, ya. Kalau misalnya nih, kepala bilang tangan kiri misalnya, ayo angkat, angkat tangan, angkat kan? Nggak mungkin tiba-tiba, kepala bilang tangan kiri, angkat, nggak mau ah, gitu kan? Terus misalnya, ayo jalan, nggak mau ah, gitu kan? Kaki bilang gitu, nggak mau, gitu kan? Nggak mungkin. Jadi kalau misalnya kepalanya bilang jalan, ya kan? Kalau kepala bilang mundur ya mundur. Kiri, kanan, gitu kan? Joget, gitu kan? Nggak mungkin kepalanya nyuruh apa, kitanya diam aja tubuhnya, ya kan? Kalau lapar, yang kasih sinyal siapa? Oke, perut. Wah, lapar bos, ya kan? Kosong nih, isiin dong, ya kan? Nah, kasih ke kepala. Kepala kasih tahu kan ke mana? Ke mulut, ke tangan, gitu kan? Kamu harus ambil makan, ya. Terus dari itu mulutnya makan, ya kan? Matanya melihat, enak ya, gitu kan? Terus semua indera itu berfungsi dengan sempurna. Sama teman-teman, ya kita itu tubuh Kristus itu harus berfungsi, ya. Di kelas masing-masing misalnya, nggak mungkin semuanya itu jago asyik. Yang ada perebutan itu di depan, ya. Aku pak, buah, mana Ezra? Saya jadi pengen ke Ezra ini. Oh iya, ya? Enggak. Ya. Jadi kan nggak mungkin kan, semua punya fungsinya masing-masing. Di kelas itu ada yang jadi WL, benar? Ada yang jadi MC, ada yang jagonya jadi Asher, ada yang jagonya jadi bawa firman. Ya, nggak mungkin semuanya tuh, oh, Kak, saya Asher, wah Asher semuanya kan. Ini yang bawa firman siapa? Ya. Terus, oke, minggu ini semuanya jadi WL. Kalian mau ini apa konser atau gimana? Ya kan, konser rohani gitu. Ya. Ini nggak mungkin. Jadi semua punya fungsinya masing-masing. Ya, jadi begitulah kita sebagai kalau di kelas masing-masing. Ya, aku ingat dulu tuh kemarin aku pas malam-malam yang siapa aku ya sesi itu. Kenapa aku di sini? Aku sempat sharing tuh. Awal-awal aku join di Kega, itu aku diminta sama Kak Emil. Kak Emil langsung berpunggung. Gak tau Kak Emil masih ingat apa enggak ya? Aku join di Kega, ya. Itu disuruh pegang handicap. Ya, pegang handicap terus ya kan. Gak tau ingat gak Kak Emil. Jadi pas masuk, sini, ya kan. Terus aku tuh dulu kalau teman lihat di kelas, kalau teman pernah kelas besar KTC, kan ada multimed, terus ada pintu gitu ya, gede, ya kan 2. Nah sebelahnya itu ada mandi ya, yang ada tempat tempel-tempel apa gitu. Dulu tuh ada panggung kecil warna merah. Nah aku tuh ada tripod, ada handycam. Nah aku tuh disuruh jaga pegang di situ. Wah ya kan, minggu pertama cuma ini, jangan sampai goyang. Dulu nggak ngerti kan tripodnya tuh bisa dimain-mainin kan. Ini miring sedikit gitu kan, ganjel pakai kaki. Wah, ya kan? Waduh, kebelet gimana nih? Ya nggak boleh. Yang penting ibadah keren ya kan. Wah, ya kan? Waduh. Terus, Kak, itu anak ada yang entar, ngapain lo? Wah, terus mulai diajarin sama Kak Emil kan. Nih kamu ganti ininya dimainin. Oh, gitu. Oke. Gua makin jago. Lama-lama gua tinggal copot. Wis. Halo guys. Gua langsung oh, jago banget tuh. Ya kan? Sampai berapa lama teman-teman? 3 bulan. Pegang handicap terus. Oke, ini pelayanan anak ya, ini gitu. 3 bulan pertama luar biasa ya, probation ya kan. 3 bulan ya kan. Udah lulus, akhirnya setelah lulus ya udah ya kan bisa kemana-mana, pelayanan musik, pelayanan apa di panggung gitu ya, terus multimedia dan sebagainya. Jadi semua punya fungsinya masing-masing ya, nggak ada yang megang handicap juga nggak ada yang rekam itu ya kan.
nggak ada yang tahu jalannya ibadah gimana. Ya, nggak ada yang bisa evaluasi. Ya. Wah kak, aku bosan kak jadi asyar terus. Oh sabar, kakak 3 bulan. Waktumu panjang, tenang ya. Ya, jadi nggak apa-apa, lakukan bagian kita dengan maksimal. Ya, sama seperti tubuh Kristus. Ya, kita berfungsi, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi hidung, mungkin ada yang jadi mulut, dan sebagainya. Ya, dan lakukan yang terbaik. Kita support. Ya, kita support teman kita, teman-teman. Jangan sampai, kak aku bosen kak jadi asyar. Terus diajak ngomong, kamu kenapa bosen? Aku pengen bawa firman aja. Wih keren. Tapi bawa firmannya di ibadah umum. Wih. Wah imanmu luar biasa kak. Keren dah ya. Ya. Ada amin? Amin. Gitu ya. Jadi wah keren ya. Kalau apa didoain ya. Mungkin kalau misalnya belum saatnya kamu kasih tahu. Kalau kita kasih tahu, yang lebih senior kita kasih tahu. Ya kalau misalnya memang sudah saatnya, jangan ditahan-tahan. Ya, iya. Wah ini anak kayaknya gak bisa ya. Jadi WL gak bisa. Padahal di rumah, di kamar mandi tuh nyanyi terus anaknya. Ya. Mimpinya adalah suatu saat aku mau jadi WL Kega. Wah Yesus, kau besar. Udah latihan gitu kan, terus datang. Kak, aku siap kak, kaderisasi aku mau jadi WL. Enggak, kamu jadi asyar aja ya nak ya. Ya. Jangan, kalau emang bisa, ya kapasitasnya di sana kita kasih, gitu. Ya. Tetap tapi kita mentor, jangan ditinggal, ya. Oke, jadi itu teman-teman ya untuk yang tubuh Kristus. Nah, ini ayatnya. Oke, kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya tadi, jadi kalau misalnya kita sebagai tubuh Kristus kita anggotanya, jangan pernah main-main sama tubuh Kristus. Jangan pernah mencoba untuk menjadi kepala. Ya, karena kalau jadi kepala kalian jadi pemimpin otoriter. Ya, kalian udah berpikir kalau ini ibadah gue, ibadah saya, bukan ini ibadah. Ya, kita cuma jadi anggota tubuh aja. Oke. Nah, tadi sebelum kesini, ya, ini ada Lego aku bawa. Ya ini sebenarnya ini sih apa namanya? Nih, ada yang tahu nggak ini sebenarnya apa sih? Binatang apa? Dinosaurus. Coba kan? Siput ya, keong ya. Oke. Nah ini kalau misalnya aku copotin satu aja kepalanya, mati ya? Iya. Jadi nggak siputnya? Jadi. Ya, kalau aku misalnya, udah lehernya aja deh aku cabut. Tapi kepalanya aku taruh, ya kan? Ya ini siput cacat ya, nggak punya leher. Ya mungkin dia habis makan banyak, ya kan? Jadi ini, wah sampai aku siput gitu. Oh iya. Nah jadi aneh kan? Aneh. Kalau misalnya ada leher. Terus ada kepala. Nah, tapi badannya nggak ada. Gini doang nih. Ya kan? Ini kalau hujan-kehujanan ya, panas-kepanasan ya kan? Gak punya rumah dia. Coba aku cicilan dulu ya. Siapa yang di sini ini? Agent, nggak ada sih. Nanti mungkin keongnya bisa dekat, bantuin. Ya. Aneh kan teman-teman, ya kan? Pernah lihat siput atau keong nggak punya cangkang nggak? Pernah ya? Pasti dia nyari kan? Gitu, nyari yang ini, nyari cangkang dari rumah. Gitu. Jadi bisa dibayangin kalau misalnya kita tuh seumpama kayak Lego teman-teman. Kita punya bagian masing-masing. Mungkin kita jadi leher, mungkin kita jadi cangkangnya, rumahnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita hilang, satu aja hilang, gak jadi kan? Gitu, ya. Jadi kita semua punya fungsi yang masing-masing. Jangan iri, ya. Jangan berkecil hati. Suatu saat teman-teman juga bisa kok, gitu ya. Kok, kak aku jadi WL bisa, kak aku mau bawa firman bisa, ya.
Oke. Nah, ini siapa yang tahu ini? Ya, timnas Indonesia. Siapa yang suka bola? Wah, ya sepak bola, futsal ya. Nah, ini berapa ya? U19 kayaknya ya. Aku juga nggak tahu apa U20 apa UIUA nggak tahu lah pokoknya ini. Ya, timnas ya pokoknya atlet lah gitu ya. Saya juga nggak kenal sama mereka gitu. Nah, kira-kira teman-teman lagi tim sepak bola, oke? Semuanya striker, bisa menang nggak? Kagak lah kalau bola, ya kan? Iya. Terus misalnya semuanya kiper, jaga gawang, semuanya. Wah, ya kan? Kayak atas kosong gitu kan? Wah, sini gue gendong gitu. Wah, jaga. Sebelah-sebelahnya di gawang. Siapa yang mau nyerang gitu kan? Bang gitu. Jadi nggak mungkin teman-teman. Ya, pertama tim sepak bola, mereka punya tujuan nggak? Apa tujuannya? Menang, ya kan? Nah itu satu. Yang kedua, posisinya harus macam-macam. Gak bisa satu posisi doang. Bilang gitu ke pelatihnya, bos, saya hari ini mau jadi back. Oke, kata pelatih, semua back aja hari ini. Kita full bertahan. Nggak mungkin menang nggak mungkin, ya kan? Jadi semua punya bagiannya masing-masing. Ketika lagi main, tiba-tiba yang backnya salah oper, cus gitu kan, tendang salah oper. Diomelin nggak kira-kira? Iya. Diomelin nggak? Ada yang bilang nggak, ada yang bilang iya. Oke. Biasanya kalau di lapangan itu pas backnya salah tendang terus salah oper gitu kan, terus ada lambung. Terus si strikernya kayak, ya lu malah gimana sih lu bro? Gitu. Tendang nggak benar lu. Diomelin. Itu sering terjadi itu. Sampai akhirnya apa? Hubungannya rusak, ya kan? Jadi nggak enak gitu, nggak nyaman kerja barengnya, ya. Dalam tim. Nah, sama kita juga coba kita evaluasi teman-teman. Aku pun ikut evaluasi ya. Pernah nggak kita ngejudge siapa yang salah dalam kelas kita? Kak, aku tadi salah hitung kak. Harusnya 100 orang, aku cuma hitung 3 orang. Lalu lah ya. Kamu bukan salah hitung, nah. Kamu belajar matematika lagi. Ini 1, ini 2. Ya, jadi ada yang kayak, kamu gimana sih? Gak becus ya? Kamu jadi asal aja gak becus, gimana kamu jadi well? Paitan, aku gak mau dijaga lagi. Aku pulang gitu. Apa itu Allah loh? Wah, kayak kamu jadi Allah loh. Wah parah. Aku paitan sama kali gitu. Kali bawa. Padahal yang ngomelin siapa? Kak Ezra. Ya, jadi ayo jangan saling ini teman-teman ya, jangan saling menuduh ya. Belum tentu loh ketika kita di posisi dia kita bisa salah ya. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Quote of the day ya. Jadi gak boleh ya, kita harus tetap mengasihi dia. Ingat tadi yang pertama basicnya apa? Kalau unity, mengasihi sama ya, kesatuan, sama seperti Tuhan mengasihi kita. Tuhan betul, diingatkan boleh, ditegur ya, dengan baik gitu ya. Jangan kayak dihakimi. Iya. Ditegur dengan kasih, betul. Jadi jangan kayak lu gimana sih? Gitu. Ya, ini kepelayanan ya, bukan pekerjaan. Pekerjaan pun gak boleh seperti itu. Oke? Ya. Nah, jadi pasti semua punya tujuan goalnya masing-masing. Ya nggak mungkin dalam satu tim itu ada yang paling hebat. Mungkin nggak yang paling hebat? Nggak ada. Ya, nanti di slide berikutnya aku mau jelasin satu cerita gitu ya. Nah, tapi teman-teman, kadang kita suka lupa, ada satu yang suka lupa kalau lihat tim sepak bola yang di highlight tuh dia nih mereka doang nih 11 orang. Sebenarnya yang paling penting siapa? Betul, pelatihnya. Dia yang punya strateginya teman-teman.
Nggak mungkin misalnya gini, pelatihnya itu tahu, oh lawan kita siapa? Wih, ini lawannya Argentina. Berarti gue harus pasang 10 striker. Ya, ya. Satu kiper di belakang aja gak apa-apa. Hebat ya kipernya. Bisa terbang, punya sayap. Namanya, ya, tangannya banyak. Ya, nah, si pelatihnya tahu gitu strategi apa yang tepat buat timnya. Kira-kira, oh habis itu besok lawan siapa? Wih, besok lawan siapa? Belanda. Wih, kalau Belanda nggak usah ada yang main, kalah pasti. Enggak. Kita udah lah gitu. Golput aja golput. Pulang yuk. Udah bungkus gitu. Ya enggak lah ya. Pelatihnya itu tahu teman-teman ya, strategi yang tepat. Kira-kira kalau di Kega pelatih kita siapa? Tuhan gitu, yang paling atas ya. Tapi ada yang paling basic dulu siapa? Korlas, betul. Ya. Kalau Korlasnya bilang apa, kita harus ikuti, taat, ya, tunduk. Ya. Walaupun gak enak, walaupun sakit, ingat Tuhan tetap menyertai. Kak, aku suka kak, hasil mulu dari 5 tahun gue di sini. Kata Kak Kevin kemarin tuh katanya nggak apa-apa Kak Kevin 3 bulan tuh 5 tahun. Buset, itu pasti siapa coba ngomong deh, itu nggak boleh, itu juga bahaya ya. Kak gimana kak gitu? Ya enggak teman-teman ya, lakukan yang terbaik. Ingat, ikutin apa kata pelatihnya. Ya, pelatihnya di atas kelas siapa? Ada ada siapa itu? Kolil ya? No, yes, kan ada Kolil. Ada Kolil naik lagi siapa sampai akhirnya nanti yang teratas siapa? Tidak kita yang paling hebat. Ya, tak, entar tapi nego kak. Kata kelasnya siapa sebenarnya? Kak, kata Kak Ika, mana Kak Ika? Oh iya. Kak, kata Kak Ika, aku disuruh jadi Asyel. Tapi kata Tuhan aku bisa jadi WL kan? Lu, bawa Tuhan lu. Oh itu udah repot tuh, coba nego sama Kak Ika ya. Nah itu udah bukan ini lagi nih, udah bukan anak saya lagi ya. Mohon maaf nih ya, saya bawa ini aja hari ini. Ya, jadi ya jangan kayak gitu lah guys. Oke ya. Nah kita Kega juga punya visi teman-teman. Ya visinya itu adalah 3 ini. Yang pertama memiliki hubungan intim dengan Tuhan dan Firman. Ya ini up-nya kita ke Tuhan. Ya hubungan intim tadi balik lagi ya. Hubungan itu ketika kita intim sama Tuhan, seberapa dalam kalian intim, seberapa dalam kalian mengenal Tuhan. Oke. Yang kedua adalah sesama dan diri kita, ya, mengembangkan karakter Kristus dan potensi ilahi. Yang ketiga, out-nya, ya, kita keluar itu memberitakan Injil dan saksi kepada banyak orang. Oke, jadi 3 ini mungkin teman-teman, oh ini kak apa kak? Gue selama 7 tahun di Kega pernah lihat ini. Saya juga diingatkan kembali kemarin ya tentang hal ini. Jadi 3 hal ini boleh dicatat, dimasukin jadi wallpaper ya, jadiin DP di WhatsApp juga boleh ya. Ini 3 poin penting visi kita, tujuan kita. Oke? Nah ini ada 2 slide terakhir, dikit lagi selesai. Ya, yang bahasa Inggrisnya jago siapa? Nah, Kak Ezra, coba artinya apa Kak Ezra? Is the best player that wins. Jadi bukan tim yang terbaik yang menang. Is the player with the best team. Itu adalah tentang anggota yang menjadi anggota yang terbaik ya masih. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya. Jadi ini ceritanya gini loh. Teman-teman tahu MU nggak? Manchester United. Pernah dengar lah ya, walaupun nggak pernah nonton bola. Ya MU itu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya, dia tuh mendatangin si Cristiano Ronaldo, betul ya? Ya balik dia pulang kampung deh. Pulang ke dulu si Ronaldo itu mantan anak didikannya MU, terus dia malah buana kemana gitu ya, terus balik lagi ke MU. Nah itu dia bintang kan, dia star, superstar. Gajinya itu 11-12 sama saya. Amin, ada amin.
Ronaldo, waduh, jagonya minta ampun. Dia merem aja tenang bisa masuk. Ya 11-12 sama saya. Ya satu masuk gawang, satu masuk tempat sampah. Nah, jago banget. Satu tim dia paling menonjol. Kira-kira waktu itu dia di peringkat berapa? Ada yang tahu? Enggak, belum ke 1. Dia peringkat ke-7. Ya. Sekarang Ronaldo itu cabut. Dia lagi main di Liga Arab. Ini benar nih, Liga Arab, ya kan? Liga Arab. Ya. Asyhadu gitu. Liga Arab. Nah, MU gak punya Ronaldo kan? Sekarang peringkat berapa? Peringkat 3 kalau kamu cek. Nah, ini membuktikan kalau di sebuah tim itu gak perlu ada yang hebat banget, gak perlu ada yang menonjol banget. Kak, aku bisa jadi WL, aku bisa jadi Firman, aku bisa bawa Firman, jadi Firman jadi Tuhan ya. Aku bisa bawa Firman, aku bisa jadi Asher, semuanya ku sikat Kak. Wus, gila. Ini dicari-cari kan. Anak-anak suka sama aku, wah pokoknya keren deh. Wah, semua kelas minta dia. Wah, biasa. Kayaknya tahu siapa ya. Nah, cuman balik lagi ya, nggak akan works, nggak akan bekerja teman. Ya, kalau kita mau sama-sama, ya, raih tujuan kita, anak-anak yang mau kita jangkau, ya anak-anak yang kita layani. Nggak perlu satu orang yang bagus, tapi kita semua udah bagus. Gitu. Ya. Nah, terakhir aku mau tutup ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini sebenarnya tentang aku mau tutup sama tentang akhirnya alasan. Kenapa alasan? Sebenarnya nyambung sama yang sesi kedua kemarin. Kenapa aku di sini? Ya. Mungkin boleh siap-siap. Jadi Unity lagi kan sama kan? Ingat kaya tadi. Unity ini, kesatuan ya, itu bisa terjadi kalau menurutku ya, kalau aku boleh sharing, itu kamu harus tahu siapa, tujuannya, alasan kamu ada di GK itu kenapa. Ya, aku mau, ini ada beberapa foto ya, teman-teman boleh lihat dan nanti menurutku ini adalah alasan yang tepat kenapa kita harus jaga kesatuan kita di GK, gitu ya. Kira-kira teman-teman tadi lihat apa di tayang ini? Foto ya? Foto, benar. Nggak salah. Saya yang salah. Foto, oke. Mungkin ya benar, cuma sekedar foto ya. Tapi kalau teman-teman benar-benar hayati, mungkin ini juga buat aku sih sebetulnya. Kenapa aku di sini? Kenapa teman-teman ada di sini? Kenapa kita harus punya satu kesatuan untuk melayani siapa? Tuhan itu. Tapi selain Tuhan, kita perlu untuk evaluasi diri. Ini yang menjadi alasan kita tetap kita ada di daerah itu. Ya, anak-anak yang kita layani. Ya. Aku sangat bersyukur nih teman-teman. Aku sangat terharu banget ketika anak-anak yang aku layani dari kecil itu sekarang udah bareng-bareng sama aku, kayak Fabian, gitu, udah Raymond, ya, Ezra. Bahkan kita sekamar gitu. Tadinya tuh aku melayani mereka gitu. Mungkin teman-teman di sini juga sama ya. Ketika kemarin aku dikasih kesempatan untuk ke ZIL gitu. Pas aku masuk ke ZIL aku melihat banyak teman-teman yang dulunya tuh masih kayak kakak-kakak aku izin ke toilet ya. Kakak-kakak aku kumpulin saat teduh. Dikasih stiker. Sekarang udah gede. Gak gede banget gitu, udah manja gitu. Jadi
Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kamu di sini? Gitu. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kalian masih mau untuk melayani jiwa-jiwa? Karena itu visi Tuhan buat kita. Ya, pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Jadi mungkin yuk kita mau sama-sama tundukkan kepala, teman-teman. Kita mau sedikit untuk refresh ya, kita ingat-ingat lagi mungkin di kelas kita masing-masing siapa anak-anak yang kita layani. Teman boleh bayangkan mukanya satu-satu, ataupun mungkin teman-teman di kelas masing-masing, teman-teman pembina